Langsung atau tidak langsung, bisa juga Anda yang melakukan atau orang lain yang melakukan merecordnya. Apa keuntungan dan kerugian observasi? Ya, kalau keuntungannya jelas kita bisa merekam. Sayangnya kita mungkin tidak bisa memberi makna dengan apa yang dipikirkan orang lain. Kalau kita tidak wawancarai, makanya observasi saja, merekam saja perilaku orang tanpa kita ikut serta berpartisipasi, observasi dalam konteks diwawancarai, kita rugi. Ya, rugi kalau saat melakukan observasi tidak hanya sekedar merekam. Nah, ya. Nah, yang penting menjaga etikanya, ya, menjaga etikanya tidak mengganggu privasi orang lain, orang yang diwawancarai. Itu aja, ya. Oke. Nah, yang kedua diskusi kelompok atau FGD, Focus Group Discussion, artinya diskusi kelompok berfokus, ya. Fokusnya apa? Ya, fokusnya itu Anda punya panduan FGD. Apa aja yang mau didiskusikan dengan kelompok. Misalkan kalau Anda bicara tentang yang meneliti tentang inovasi di kelompok tani, ya kan? Bagaimana daya serap petani dalam menerima inovasi. Nah, Anda lakukan dengan FGD untuk dengan kelompok tani ada 10 orang, 15 orang, duduk bersama di saungnya kelompok, ngobrol. Nah, biar enggak ngalor ngidur, ngobrolnya ke sana kemari, diskusinya ke sana kemari, Anda punya panduan. Sama seperti observasi, Anda punya panduan atau checklist observasi. FGD juga harus punya fokus grup, punya panduan fokus grup. Harus ada. Nah, fokus grup itu atau panduan itu sebagai pijakan kita, apa yang mau didiskusikan sudah terpenuhi belum ini? Sudah terjawab belum apa yang kita harapkan? Kalau nggak ada itu, nggak ketemu jadinya, nggak ada target. Ya kan? Nah itu, harus punya itu. Nah, kita sebagai peneliti tidak sekedar untuk bertanya, tapi sekaligus juga sebagai fasilitator mengarahkan supaya seluruh pertanyaan atau diskusi mengarah kepada apa yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Ya. Manfaatnya apa FGD ini ya? Dibanding mencari 30, 50, 60 orang petani, penelitian ini kualitatif, ya kan? Lebih baik bertemu dengan sejumlah tokoh-tokoh, duduk bersama-sama, ya kan? Nah, dalam waktu jangka pendek kita bisa menjangkau banyak informasi dari beberapa orang ini, ya kan? Nah, itu. Jadi keuntungannya, manfaatnya FGD ini kita bisa memperpendek waktu. Bisa mengangkat masalah-masalah penting yang bagi kelompok tersebut cepat kita peroleh. Karena kita berdiskusi dengan banyak orang sekaligus bisa mengetahui mana yang penting, mana yang tidak penting. Kalau wawancara dulu sampai selesai 50-60 orang, setelah seminggu wawancarai orang, baru tahu fokusnya apa. Tapi kalau dengan diskusi kelompok, dalam satu kali pertemuan aja 2-3 jam atau 4 jam kita sudah tahu kira-kira apa masalahnya, ya. Dan kita bisa membuat semua orang yang ada dalam diskusi tersebut tertarik dengan apa yang kita topik yang kita bahas dalam diskusinya, ya. Nah, itu good dalam fokus group. Penelitian fokus group discussion ini umumnya memang pada penelitian yang sifatnya kualitatif. Yang kuantitatif jarang menggunakan fokus group discussion. Lebih banyak kepada survei individu. Begitu juga dengan RRA, PRA ini. Ya, lebih kepada kualitatif research design. Mungkin nanti dengan Pak Endri akan diperdalam hal ini ya. Nah, ini yang paling menjadi tuntutan bagi riset-riset yang sifatnya kuantitatif maupun deskriptif, ya. Penelitian-penelitian deskriptif, kuantitatif menggunakan metode survei, ya. Artinya Anda mengumpulkan data primer dari sejumlah sampel dalam populasi, ya. Jadi kalau ada yang melakukan analisa usaha tani komoditi A, B, C, berarti dia akan menemui sejumlah petani. Berarti kita melakukan survei ke sampel petani tersebut. Atau dia pergi ke satu perusahaan, kemudian nanti akan ada survei di dalam perusahaan itu terhadap buruhnya kah, tenaga kerjanya kah, atau
mungkin partner-partner atau mitra-mitra dari perusahaan tersebut yang dilakukan sebagai sampel. Ya. Jadi survei itu bersifat sampling terhadap suatu populasi. Ada metode sampelnya nanti, samplingnya dalam metode survei. Dan dia melakukan interview untuk mendapatkan data primer. Sementara data sekundernya dia dapatkan dari instansi yang terkait. Ya. Oke, itu yang survei. Nah, saya katakan tadi di dalam survei kita akan melakukan yang namanya interview. Interview seperti apa yang biasa dilakukan dalam survei? Ya, ada 3 jenis interview. Yang pertama itu unstructured, tidak terstruktur. Kedua semi structure. Yang ketiga nanti structure. Ya. Unstructured dan semi-structured ini umumnya dilakukan dalam penelitian yang kualitatif. Ya. Unstructured ini artinya kita punya daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada informan, bukan sampel. Ya. Kalau unstructured ke sampel, itu enggak. Kalau sampling, kalau kepada interview yang terstruktur, itu kita mewawancarai sampel. Kita membuat daftar pertanyaan namanya. Sementara yang semi-structure atau unstructure, kita punya cuma checklist. Ya, atau panduan wawancara. Panduan saja. Panduan ini kita dengan panduan wawancara 1 halaman, kita bisa mencari informasi banyak dari sejumlah orang yang mengetahui atau katakanlah dari sejumlah informan kunci. Ya, itu bersifatnya unstructured atau semi structured. Jadi bedakan. Kalau Anda melakukan penelitian menggunakan metode wawancara. Wawancara apa? Harus jelas. Wawancaranya terstruktur atau tidak terstruktur. Kalau Anda jelas melakukan dalam bentuk survei, Anda harus sebut wawancaranya terstruktur. Begitu. Kalau Anda melakukan sampling, Anda sebut dalam proposal Anda dilakukan dengan metode wawancara terstruktur. Tapi kalau Anda melakukan penelitian kualitatif dengan informan kunci, deskriptif, wawancara dilakukan secara semi terstruktur atau tidak terstruktur. Ini harus jelas bedanya. Banyak proposal tidak dengan jelas-jelas membedakan ini. Jadi tidak tahu kita. Harusnya dibuat dengan jelas. Beda antara unstructured, semi-structured dengan structured interview. Ya. Oke. Harus jelas ini ya. Baca ini di PowerPoint-nya nanti jangan sampai tidak dipahami. Ya. Jadi kalau unstructured, kita bisa berdiskusi panjang lebar dengan informan kunci berdasarkan panduan wawancara yang ada. Kita cuma punya 5 pertanyaan kita tulis di dalam kertas kita, tapi pertanyaan itu cuma panduan. Dari 1 pertanyaan bisa muncul anak-anak pertanyaan lainnya. Nah, itu yang kita sebut panduan. Ya, kita punya 5 pertanyaan, 5 pertanyaan ini bisa dijawab sambil berdiskusi sampai 2-3 jam. Datanya kita rekam, ya kan? Atau kita catat kalau kita pandai mencatat dengan baik, ya kan? Nah, intinya ini hampir sama kalau kita lakukan dengan focus group discussion. Cuma bedanya kalau wawancara terstruktur atau semi terstruktur kita mewawancari 1 orang. Kalau di dalam focus group discussion ada banyak orang kita punya panduan untuk berdiskusi banyak orang, kita punya panduan berdiskusi ada 5 topik yang akan dibicarakan, bisa 2-3 jam kita berdiskusi dalam bentuk apa mana tadi FGD ini ya, FGD ini kita punya 5 pertanyaan yang didiskusikan dalam kelompok. 5 pertanyaan ini dalam kelompok bisa 2-3 jam untuk kita dapatkan jawabannya. Di dalam semi structure juga seperti itu. Kita punya 5-6 pertanyaan, diskusi dengan 1 orang bedanya. Ya kan? Kita berdua saja. Ya kan? Tapi kita catat, kita rekam, kita ini. Nah, itu mendalam kita namanya. Kita seringkali disebut in-depth interview.
Kalau kita sebut in-depth interview, berarti kita cuma punya checklist. Ya, cuma checklist interview untuk bisa kita. Kalau di dalam wawancara terstruktur, kita punya kuesioner. Nah, kuesioner ini tidak satu lembar, berarti berlembar, banyak lembarannya. Mulai dari mencatat siapa namanya, di mana tinggalnya, ya kan? Berapa umurnya, apa pekerjaannya, berapa jumlah anggota keluarga. Pertanyaannya sama. Kita tanyakan kepada 20, 30 orang, 40 orang dengan daftar yang sama. Kita tanyakan yang sama pertanyaannya. Nanti kita hitung berapa orang menjawab seperti ini, berapa orang menjawab seperti ini. Atau kita rata-ratakan jumlah jawabannya berarti rata-rata berapa. Nah, begitu. Kalau kita sifatnya survei terhadap sampel populasi. Nah, bedanya dengan semi terstruktur, kita punya 5 orang yang kita wawancarai dengan sebagai key informan atau informan kunci. Pertanyaannya nggak sama karena kita teringat dengan pendalaman yang berbeda-beda. Si A mendalami pertanyaan pertama, si B mendalami pertanyaan kedua. Tentang yang pertama si A ini bisa juga jawab, tapi sedikit informasinya. Yang si B lebih banyak. Ya, waktu saya 10 menit lagi. Ya. Nah, itu yang dilakukan dalam semi structure atau survei yang dengan informan kunci. 5 pertanyaan ditanya kepada 3-4 orang berbeda-beda, bukan berarti semuanya mendapat pertanyaan yang sama, tapi mendalami dalam hal yang berbeda. Ya. Nah, kuesioner merupakan alat dari wawancara yang sifatnya terstruktur. Ya. Tuh. Kalau dengan